setiap yang kita lakukan itu pasti disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang tidak disaksikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, sepatah kata pun, semuanya disaksikan, didengar, diperhatikan oleh Allah dan ada balasannya. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak dilihat Allah, tidak disaksikan Allah. Ingat Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan ini pasti dilihat Allah dan ada balasannya. Dan yang paling beruntung dari setiap kita berbuat baik siapa? Siapa? Diri. Kalau ikhlas. Maka dengan ayat Al-Isra ayat 7 ini sebetulnya lebih sederhana. Kalau kita ingin kebaikan datang kepada kita, ya sudah, berbuat baik saja. Karena setiap perbuatan kita kembali ke kita. Berbuat baik saja. Syaratnya supaya balik ke kitanya utuh, ikhlas. Bukan hanya utuh ya, berlipat-lipat. Nah, kita sering berbuat baik itu justru ingin penilaian orang. Inilah yang membuat kebaikan kita tidak jadi kebaikan bagi kita. Nolong orang, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diakui, ingin dikagumi. Jadi kita berbuat baik itu bukan sebagai ibadah, tapi berbuat baik karena ingin dari makhluk. Ada yang berbuat baik ingin dianggap sebagai orang baik. Ada yang berbuat baik ingin terkenal sebagai orang baik. Baik tidak ini? Ada yang berbuat baik agar orang jadi berbuat baik ke kita. Jadi kita berbuat baik agar dia jadi baik. Baik tidak ini? Baik tapi kurang ikhlas. Ada yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Masuk ikhlas tidak nih? Berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek ke kita. Udahlah, kasih aja supaya dia nggak ganggu. Ada yang berbuat baik supaya orang hutang budi. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa ke kita karena dijerat oleh kebaikan. Itu belum baik. Bagi kita berbuat baik. Kenapa? Kenapa berbuat baik? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah menyuruh dan Allah mencintainya. Selesai. Ini luar biasa pentingnya, ya. Kenapa saudara kau berbuat baik sama orang yang menghina? Karena saya disuruh berbuat baik oleh Allah Tuhan saya, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195 atau Al-Qasas dan Al-Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah ihsan sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Ini begitu memang hidup ini. Jadi balik ke kita semuanya berlipat-lipat. Jadi kalau kita sayang kepada diri kita, ya sudah berbuat baik saja dengan ikhlas. Pasti balik kok kepada kita. Nah, yang merusaknya itu adalah niatnya. Ingin dipuji, ingin diakui, ingin terkenal sebagai orang baik, ingin orang-orang jadi baik, ingin orang tidak berbuat jelek, ingin orang jadi hutang budi. Ini merusak.
Selesaikan aja dengan ayat yang tadi. Kenapa kita nolong orang? Karena apa? Karena Allah menyuruh dan Allah menyukainya. Jadi disebutlah ibadah. Kenapa berbuat baik ke orang tua? Karena diperintahkan Allah dan Allah menyukainya. Selesai di sana. Jadi berbuat baik ke orang tua bukan karena orang tua berbuat baik ke kita, bukan. Kalau begitu nanti orang tua yang kurang baik jadi nggak dibaikin dong, kan? Ya kan? Benar orang tua melahirkan, itu ibu ya, karena bapak enggak. Kalau berbuat baik karena kebaikan orang tua kurang bagus, walaupun itu masih wilayah syukur ya. Kita berbuat baik karena Allah nyuruh. Coba kalau berbuat baik ke orang tua karena orang tuanya berbuat baik, gimana ada orang tua yang belum bisa berbuat baik banyak ke anaknya? Apakah kita harus tidak berbuat baik? Tidak, tetap berbuat baik. Kenapa? Karena Allah memerintahkan dan Allah menyukai. Di kantor jujur. Kenapa saudara jadi karyawan, jadi pedagang kok jujur? Jawabannya apa? Kan? Karena Allah nyuruh jujur dan Allah menyukai orang jujur. Perkara dagangan laku atau tidak, perkara karirnya melejit atau tidak, perkara orang tahu atau tidak, itu mah bukan urusan kita. Urusan kita jujur karena Allah menyuruh dan jujur karena Allah mencintai orang jujur. Selesai. Duh, enaknya. Mak-mak berbuat baik ke suami supaya apa? Supaya suami saya tidak berpaling ke lain hati, nggak ikhlas. Supaya suami saya kesengsrem, enggak. Kenapa berbuat baik? Karena disuruh Allah dan Allah menyukainya. Lebih sederhana bukan? Sederhana tapi dahsyat efeknya. Tenang, nikmat. Kenapa? Karena Allah suka. Nah, yang membuat rusaknya kebaikan kita karena kita ngarap-ngarap dari makhluk. Ini dilatih terus nih, karena nafsu kita maunya kita tuh diakui. Makanya makanya kenapa sering memposting kebaikan? Karena ingin diakui. Ada yang memposting kebaikan supaya memotivasi orang. Ini kalau mendengar kata-kata ini harus bijak ya. Pas lihat, wah dia ria, dia nggak boleh. Kita kalau ke saudara kita berbaik sangka. Ini ikhlas, ini memotivasi. Tapi bagi diri kita sendiri mau apa? Tanya terus, periksa terus hati kita, terus tanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu berbuat ini? Untuk apa? Untuk siapa? Yang dibelokkan itu hati, bukan amalnya. Jangan ketika mau sedekah, aduh, saya riak nih, nggak jadi. Bukan begitu. Ketika mau tahajud, tiba-tiba ada yang lihat, wah, kamu lihat, berarti saya nggak ikhlas, mending tidur, ngaco ya. Lagi saum, kamu saumnya ketahuan, mending batal, ini ngaco. Bukan begitu. Yang dibelokkan itu adalah hatinya. Dan ini setiap saat, karena setiap saat kita bergerak, setiap saat kita berbuat. Jadi terus kayak ngirim paket terus-terusan, pasti tidak pernah lelah untuk menulis alamatnya. Iya kan? Halo? Coba ini petugas bagian teleponin, apa yang dilakukan? Langsung mijit telepon atau memastikan tujuannya benar? Nggak mungkin kita halo, nggak mungkin ngirim paket terus-terusan tapi tidak pernah serius ke alamatnya. Sama dalam bicara, menulis, berbuat, tanya apa niat saya, apa niatnya, pastikan ini untuk Allah.
Dan Allah tahu. Allah tahu persis apa yang ada di hati kita, di pikiran kita. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam dada ini. Mau nyoba? Kita jarang itu. Kita jarang nanya niat dulu. Kayak berpakaian, ini apa sih saya niat berpakaian ini? Saya pakai ini, niatnya apa sih? Saya beli ini, apa niat saya nih? Saya melakukan itu, apa niatnya? Saya posting ini, apa niatnya? Selalu tanya niat, karena innamal a'malu binniyat. Niat itu alamat. Coba ini serius, karena banyak yang sibuk berbuat tapi tidak sibuk menanyakan niat di hatinya. Tanya aja, niat saya apa nih? Niat saya apa nih? 2. Jadi kalau berbuat baik tidak cukup berbuat baik, tapi harus niatnya dulu harus baik. Kalau berbuat baik salah niat tidak sampai. Walaupun hafal Quran, walaupun jihad fisabilillah sampai meninggal di medan perang nggak nyampe. Walaupun belajar agama dan dakwah siang dan malam tidak sampai. Kalau niatnya hanya cari kedudukan di hati makhluk, ingin diakui, ingin dihormati, ingin disebut dermawan, maka mana yang lebih berat? Niat, menjaga, meluruskan niat atau beramal? Yang mana yang berat ini kan? Meluruskan dan menjaga niat atau yang beramal yang lebih berat? Nah, nafsu itu sukanya kita dipuji orang. Banyak yang berbuat kebaikan, banyak juga ya enggak? Ini kan ada dulu waktu datang ke calonnya bawa bunga, ya kan? Padahal bunga itu metik dari kebun orang. Dua, tentang bahaya berbuat buruk. Nih, ini mah perumpamaan ini ya. Duduk di sini, masukkan batu. Tolong diperhatikan. Ini perumpamaan sudah sering dikemukakan. Ini batu di depan. Di depannya ada kue, makanan kesukaan lah ya, healthy food, bebas gula, bebas kolesterol, tapi enak luar biasa dan gratis. Makanan kesukaan. Nah di sebelah sini, di sini ada yang kita sukai, di sebelahnya ada ular. Dua-duanya tidak kelihatan. Informasi mana yang terpenting? Tentang makanan kesukaan, tentang ular yang membahayakan? Jawab. Jadi informasi terpenting bagi kita tuh yang mana sih? Yang informasi untuk yang paling menyenangkan kita atau yang membahayakan kita? Jawab hadirin. Teori gitu. Aslinya kita lebih menyukai yang menyenangkan nafsu kita. Tapi kalau lagi sehat kayak gitu tuh akal kita teh, ya, lagi normal, ya iyalah, mau ngapain kita dapat informasi makanan tapi kita dimakan ular, dipatuk ular. Lebih penting sekarang informasi tentang yang bahaya. Coba ini jalan misalkan ya, di sini ada ranjau, di sana ada emas. Informasi apa yang terpenting bagi kita? Tentang emas, tentang ranjau? Iya, mau ngambil emas gimana? Kita udah meledak duluan. Nah, sekarang yang membahayakan kita tuh siapa? Pemerintah atau diri kita sendiri? Hah? Tetangga atau diri sendiri? Mantep nih. Tetangga atau diri sendiri? Yang membahayakan kita tuh kejelekan kelakuan teman atau kejelekan kelakuan diri sendiri?
Kita kebanyakan mikirin orang. Tidak sepenuhnya terlarang, ada yang kita harus memikirkan karena tanggung jawab, kewajiban. Tapi jangan sampai lalai dari kesalahan diri, karena yang mencelakakan kita itu adalah dosa kita. Coba dosa orang yang mikul siapa? Ya dia sendiri, betul tidak? Ini suami istri nih, nanti di akhirat dihisab, masing-masing akan ketemu dengan amalnya. Makanya kalau jadi istri jangan ribet dengan mencari menyelidiki kesalahan suami sampai lupa kepada kesalahan sendiri, karena nanti yang akan mengancam itu adalah dosanya sendiri. Kalau suami bagaimana? Kalau suami dua-duanya juga. Dosa istri bisa dipikul suami kalau suaminya enggak amanah karena kepala keluarga. Jadi keterampilan yang harus kita miliki sekarang adalah keterampilan menyelidiki. Ya. Jadi astagfirullahaladzim, kita harus punya keberanian dan keterampilan menyelidiki terus yang mengancam kita. Siapa? Dosa dan kekurangan kita. Jadi caranya bagaimana? Pokoknya apapun yang bikin hati tidak enak, apapun musibah, bentuk apapun yang menimpa, segera saja bagi kita ini amalkan, ini pasti diundang oleh dosa saya. Jadi sekarang kita kalau ada yang nggak enak, ini dosa saya nih. Nah, ya dalilnya udah sering dibahas lah ya. Al-Isra ayat berapa? Asyura ayat 30 dan An-Nisa 79. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Pokoknya apapun ini diundang oleh dosa saya. Nabi kan tidak punya dosa, tapi kok banyak juga ujiannya. Itu beda kapling, itu nambah mengangkat derajat. Ini bagi kita untuk tawadu kan nggak bisa. Ih ada masalah, oh ngangkatnya derajat. Bukan, ini dosa hadirin. Jadi mulai sekarang terus luangkan waktu. 5 cara, masih ingat 5 cara jadi kidi semua, menyelidiki ya. 5 cara. 1, selalu luangkan waktu untuk tafakur. Ini udah pernah disampaikan. Jadi tiap habis tahajud tuh, ya Allah saya ini pemarah bukan, saya pelit tidak. Tulis, saya mata tidak terjaga, kebanyakan ngomong sia-sia, guraunya gurau yang tidak manfaat, saya ria, suka pamer. Apa sih niat? Oh saya ini ngaco, ngomongnya suka berlebihan pakai bohong, saya suka nyakitin orang. Terus diurut dari mulai mikir, mata, telinga, mulut, periksa. Kalau berani menulis tentang diri, ini keren banget, ini keren banget. Kalau orang sudah berhasil jujur melihat dirinya sendiri, apa coba yang terjadi? Tidak menikmati pujian karena nggak ada yang cocok, dan tidak terluka oleh cacian. Nih, makin tahu kebusukan diri kita, kita jadi tahu pujian orang tuh nggak ada yang cocok. Jadi nggak cocok lah. Dan dihina, cetek lah dibanding kehinaan yang asli. Betul? Makanya orang-orang yang paling rajin menyelidiki hatinya sendiri, itu mah anteng hidupnya, nggak mudah luka. 2, bagaimana tekniknya? Miliki cermin diri. Mulai, kalau yang udah nikah, ya udah itu pasangannya itu dijadikan cermin. Karena tahu modalnya lebih banyak, betul? Ayo bicara apa adanya. 1, ngajinya belum bagus. 2, mudah tersinggung. 3, ketek bau. Tidak usah bela diri, ini bukan bau, ini senjata rahasia, ketek. Jadi kalau terjadi perkelahian tinggal dicolek, terus saya bela diri.
Bapak ini mudah tersinggung. Ini saya bukan mudah tersinggung. Saya itu tipe Umar bin Khattab. Waduh. Kalau orang diberikan masukan sibuk bela diri, itu ciri khas, nggak akan berubah. Nggak penting kita sibuk bikin alasan, yang penting kita jadi baik. Benar? Ayo nikmati. Kan ada tuh keripik pedas level 10 atau apa tuh, yang kalau pas dimakan tuh bzzz, begitu matang. Kritik pedas aja dinikmati, keripik pedas maksudnya. Tadi saya ngomong apa sih? Astagfirullah. Atulah, beda sehuruf aja menjadi masalah. Antara kritik dengan keripik tuh mirip, walaupun pedas bisa dinikmati kalau goalnya adalah perubahan diri. Udah nggak usah banyak alasan, kalau dikasih masukan tuh syukuri sebagai terkabulnya doa. Nggak usah sibuk bela diri. Ya terima kasih, ya terima kasih, alhamdulillah. Dan terima kasihnya tuh yang asli ya. Jangan terima kasih untuk menghentikan. Gini saya punya maksud, ya terima kasih, terima kasih. Nah itu ngerem itu hadirin. 3 apa? 3 datangi yang ahli. Oh maaf ya, kalau dikoreksi jangan ngebalas ngoreksi lagi kalau dia tidak mau. Jadi pas dikoreksi, lihat dulu dong, kamu aja nggak beres, nggak boleh. Nikmati sebagai karunia Allah. Yang ketiga adalah harus senang bertemu dengan yang lebih ahli dari kita. Seperti kita sakit ketemu dokter, ketemu yang lebih ahli, itu akan menunjukkan. Lah ketemu dokter yang sudah ahli udah ketahuan ini. Ini penyakitnya ada nih. Penyakit apa? Ini penyakit dompetnya kosong. Tahu dari mana? Ya menganga terus ya. Hadirin, apa kabar? Nah itu udah ketahuan oleh dokter tuh, sariawan ya. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang yang akhlaknya lebih baik, ilmunya lebih tinggi, ibadahnya lebih banyak dan ikhlas, kita ketemu beliau itu langsung kita bisa mendapat manfaat. Karena bisa menunjukkan kekurangan kita. Bisa dengan nasihat langsung atau dengan melihat aja kita jadi tahu level kita. Benar? 4, manfaatkan orang yang tidak suka kepada kita. Karena orang-orang yang tidak suka kepada kita tuh bagian dari karunia Allah. Mereka itu meluangkan waktu, tenaga secara cuma-cuma untuk menyelidiki kita, betul? Kita udah tidur, mereka masih bangun memikirkan kita. Ini kan pengabdian luar biasa tanpa pamrih loh. Udah gitu mereka menyebarkan kekurangan kita agar kita tahu. Keren banget ya. Harusnya dikirim bolu yang seperti ini. Kirim ubi cilembu ya sebagai penghargaan atas jasanya. Jangan sakit hati. Orang ngejelek-jelekin kita gak ada bahayanya. Yang jelek, yang bahaya itu kita jelek kelakuannya atau kita yang menjelek-jelekin orang. Tenang hadirin, tenang. Nabi Muhammad SAW sempurna, tetap ada yang ngejelek-jelekin. Masa kita yang jelek betulan, gak ada yang ngejelek-jelekin yang teori mah enak ya, praktek lebih enak lagi. Dan yang terakhir, cara untuk memeriksa diri adalah tafakuri. Ini maaf ya, ini semua yang ada di sekeliling kita, berita-berita, berbagai media, itu adalah pendidikan dari Allah untuk memperbaiki diri kita. Kita akan ketemu dengan berbagai orang. Yang pas ketemu teh, monyong, sini lo. Pelajaran, jangan nyebut monyong, ya kan? Nut, sini ndut. Kita nggak enak disebut nut. Pelajaran, jangan ndut, kecuali
yang dipanggilnya endut ya. Ada nih endut, ini teman saya endut ikut ini, memang endut dikasih namanya endut, disebut endut bahagia ya nggak? Justru disebut krempeng tersinggung. Ketemu dengan orang yang ramah, ini pelajaran. Berarti saya selama ini enggak. Jadi setiap ketemu orang dengan perilaku baik dan perilaku kurang baiknya, itu adalah karunia Allah agar kita bisa mengevaluasi diri. Saya mirip yang mana? Oh, saya belum seperti ini. Oh, saya harus begitu. Yang ini lebih tenang. Ini enggak enak. Ini marah-marah nih. Saya enggak mau marah-marah. Jadi ketemu siapapun, dapat berita apapun, nonton apapun, itu menjadi bahan evaluasi diri. Jadi cepat berubahnya. Halo? Adik-adik belajar dari guru, kan guru itu bukan hanya ngajarin aja. Ini punten ya, ada guru idola waktu sekolah dulu. Ini nggak bisa lupa nih, nggak bisa lupa. Beliau kalau udah teng, loncengnya aja bikin gembira. Kenapa? Karena gurunya baik, rapi penampilannya tuh, rambutnya juga klimis. Ini guru lelaki nih ya, harum, selalu senyum, sopan, Masya Allah. Ini nggak bisa hilang ini dalam memori ini. Ada juga sih yang pelajaran yang lain, tapi semoga Allah tetap membalas beliau dengan kebaikan. Yang ketika lonceng itu seperti hantaman godam, yang teng, aneh, loncengnya sama tapi efeknya beda, teng. Ini didramatisir. Ketika jalan ke kelas, jelek, tegang, pintu kebuka, jelek, keluarkan kertas selembar. Oh. Diajak dengerin Quran, tidur. Diajak denger yang mengaum, bangun. Aneh. Tapi semoga beliau yang ngajarin itu tetap jadi kebaikan. Macam-macam guru tuh ya. Jadi bukan hanya pelajaran ilmunya, tapi pelajaran akhlaknya, perilakunya. Dan kita tidak usah menilai jelek kepada beliau. Yang penting jadi jalan kita bisa berubah. Jangan dibicarakan kejelekan beliau, tapi jadi cermin agar kita tidak melakukan hal yang sama. Persis ini teman-teman lihat yang lagi ceramah ini. Ada mungkin kebaikannya, tapi banyak teman-teman lihat kekurangan saya. Itu jadi pelajaran. Untuk yang baiknya boleh diambil karena kalau kebaikan dari Allah, kekurangan kesalahannya dijadikan cermin supaya tidak ditiru, dan doakan serta bantu menjadi lebih baik. Teng, begitu. Ada pertanyaan? Oh, kalau makin tenang, kita ini harus tenang. Semuanya jernih, mulai les. Ya, beginilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini pengalaman pribadi Ustaz. Susah memaafkan orang Ustaz. Susah memaafkan orang. Ada satu kasus yang tetap terngiang gitu Ustaz. Terngiang. Iya, karena memang pahit gitu Ustaz. Pahit. Ya, jadi selalu belajar untuk memperbaiki hati. Tapi kalau kasus yang sebiji saya tidak ceritalah apa masalahnya. Jadi pahit ya. Iya, selalu susah gitu Ustaz. Mungkin. Jadi apa untungnya sakit hati kan? Iya. Ya, tapi itulah yang tanya dulu saya, apa untungnya sakit hati? Kan? Tolong dijawab.
Kenapa dirawat sakit hati itu? Ada untungnya tidak? Tolong dijawab, Raden. Ya tidak ada sih Ustaz. Terus ngapain? Siapa yang nyuruh dendam? Ada perintahnya dari Allah enggak? Terus mau ngapain? Jadi amal soleh tidak sakit hati begitu? Tidak. Jangan. Orang takwa itu wal afina anin nas, memaafkan. Sebetulnya kita tidak rugi kalau orang berbuat nipu dan jelek. Enggak ada, pasti hitungan rugi itu duniawi aja. Kalau kita ada yang menyakiti, kata-katanya tidak enak, kita harus syukur, bukan kita yang jadi dia. Coba kalau dipilih, misal kita kecopetan, pilih mending kecopetan, mending bagian nyopet. Kita bersyukur, bukan kita yang berbuat zolim. Yang kedua, itu sakitnya itu pasti ada dosa kita tuh. Sangat boleh jadi kita pernah zolim ke orang, sehingga itu diundang oleh dosa kita. Dan itu jadi penggugur dosa kita. Masa kita sakit hati? Harusnya kita bersyukur dong. Beliau sudah jadi penggugur dosa. Benar? Kayaknya nggak rela nih. Gimana mau tetap sakit hati? Ya udah, nggak saya terusin ah. Dilaminating gimana? Jangan gitu, pas saya jadi nggak enak Pak. Jadi saya nggak enak. Udahlah, kalau ingat dia doakan aja kebaikan, ya. Ih, enak amat, ya udah nggak usah. Pokoknya nggak berdebat lah, ya. Selalu tanya ini tuh jadi amal soleh tidak? Mau ngapain? Ada ibu-ibu dari Surabaya pernah datang. Saya dari Surabaya. Oh iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta maaf. Baru juga ketemu minta maaf. Saya dulu suka ngomongin Aisyah, udah nggak usah diceritain. Dah, sudah dimaafkan, enggak? Saya juga nggak tahu ibu ngomong gitu. Tapi bukan itu aja, apalagi Bu, kata guru saya, kalau kita gibah, ngejelek-jelekin orang di belakang, maka pahalanya dikasihin kepada yang digibahin. Nah, saya jauh-jauh dari Surabaya, tolonglah pulangin pahala saya gitu. Nah, gimana mulangin kan? Masa saya harus menggibahi beliau? Ya, baik. Jadi gimana sekarang? Terserah aja lah ya kita. Terakhir, tadi siapa yang ngacung? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini berkaitan sama penanya pertama ya. Mungkin juga kejadian sama saya. Untuk menjaga hati sebetulnya, jadi gini, kalau kita menghindari gitu ya, menghindari kan kalau tadi pertanyaannya itu masih sakit hati gitu ya. Ya kita udah maafkan, cuma kita menganggap daripada kita ketemu dia, hati kita ingat masa lalu, mending kita menghindari gitu ya. Karena ingatnya gini, Rasulullah itu kan pamannya dibunuh oleh Wahsy, kemudian Rasulullah memaafkan, tetapi tidak ingin melihat wajah Wahsy lagi gitu. Nah, bolehkah kita bersikap seperti itu? Terus kalau Rasulullah ngasih contoh, tiru. Udah ada jawabannya, itu mau saya keluarin jawaban barusan. Bapak mah ya nanya sendiri, ya jawab sendiri. Terus saya ngomong apa? Masih dosa nggak kita gitu? Nggak tahu. Bapak mah gitu. Menghindar Pak, nggak apa-apa. Jangan cari penyakit. Nggak harus kok kita ketemu dengan setiap orang, enggak. Harus itu kita ketemu dengan yang bisa menguatkan iman dan jadi amal soleh. Kalau ketemu orang itu iman kita jadi rusak, ya nggak usah ketemu. Gitu. Saya diundang reuni, datang atau tidak? Tergantung acara reuninya apa. Ini misalkan
SMA tahun 75, sekarang reuni. Boleh saja kalau ada manfaatnya. Tapi seragamnya ternyata harus pakai seragam zaman dulu. Ini kan jadi lucu ya nggak? Saya nggak mau. Saya diundang reuni harus pakai seragam SMA, nggak mau ya nggak? Emang seragam sama tapi kan bentuk beda, wajah beda, jadinya lucu banget. Jadi reuni itu ketawa terus ngetawain, nggak bagus. Ada reuni harus pakai pakaian renang, nggak bagus juga. Jadi tergantung, kalau bisa menguatkan iman, bisa jadi amal soleh, silakan. Kalau tidak, nggak usah. Bicara aja baik-baik ya. Apalagi ada teman saya ini ya, SMP nggak mau ikutan reuni. Kenapa? Ya ujiannya dulu beliau ganteng jadi playboy cap 2 cula yang. Jadi tiap kelas itu ada pacarnya. Jadi reuni ketemu tuh dengan para mantan. Babak belur. Mending enggak, bener itu yang baik, nggak usah datang daripada udah cinta beruk lagi zaman dulu ya. Dan itu udah dicatat dosa loh hadirin kalau udah balik gitu. Kadang-kadang guraunya juga jadi kekanak-kanakan. Itulah. Jadi gimana sekarang? Ya udah kan Bapak nanya sendiri, udah jawab sendiri. Saya nebeng ilmunya aja. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Semoga Allah memampukan kita berbuat baik dengan ikhlas dan bisa bertobat atas sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.